Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Sebagai pengikut Kristus, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Salah satu masalah yang paling banyak dihadapi manusia adalah sakit penyakit. Nah, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa merespon masalah sakit penyakit ini dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Nah, coba kita lihat bagaimana merespon masalah dari dimensi manusia ini. Misalnya ketika sakit penyakit tidak kunjung sembuh, sudah berdoa, sudah puasa, tapi tidak ada jawaban. Sudah datang ke pendeta, sudah kasih perpuluhan, rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Lama-lama dia pikir mendingan pergi aja ke dukun. Ada juga yang bersungut-sungut. Ya, bahkan menyalahkan Tuhan atas penyakit yang sedang dialami. Ada juga yang merasa putus asa ketika penyakit yang dialami tidak kunjung sembuh. Tidak ada lagi daya juang dalam dirinya, kehilangan pengharapan, dan menyerah kepada keadaan. Inilah yang terjadi ketika seseorang merespon masalah dari dimensi manusia. Nah, bagaimana kita merespon masalah dari dimensi Allah? Nah, yang pertama, perlu kita mengerti bahwa masalah hidup adalah jalan menuju Kristen yang dewasa. Kita tidak boleh mundur dari Tuhan waktu kita berada dalam masa-masa ujian. Karena hal itu merupakan bagian yang Tuhan rancangkan dalam pembentukan iman kita. Walaupun kita kadang tidak tahan, bahkan kita mengeluh. Ya, kita harus teguh hati dan bertahan untuk melakukan kehendak Tuhan. Gak ada gunanya mengeluh. Lebih baik katakan dalam hati, air mata dan usahaku diperhitungkan Tuhan. Dan proses yang kulalui ini akan mengubah diriku menjadi orang yang beriman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, inilah cara kita merespon masalah. Baik itu penderitaan, sakit penyakit, apapun masalah yang sedang kita hadapi. Firman ini jelas berkata bahwa penderitaan dan sakit penyakit itu adalah sesuatu yang ringan. Ringan di sini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia loh ya. Kenapa disebut ringan? Pertama, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 itu dikatakan jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi penderitaan ini adalah ringan karena ada sesuatu yang lebih besar dari penderitaan tersebut. Yaitu apa? Kemuliaan kekal yang akan kita terima. Jadi kalau kita sedang mengalami sakit penyakit, itu merupakan hal yang ringan dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima di dalam kekekalan. Karena penderitaan atau penyakit ini ternyata merupakan proses yang Tuhan izinkan untuk kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Atau dengan kata lain, kenapa penderitaan itu ringan? Karena nilainya sementara dibandingkan dengan hadiah yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Karena kita mau menderita melalui penyakit kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut ringan? Karena ketika masuk dalam masalah atau penderitaan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Coba saudara renungkan sejenak. Coba saudara lihat ke belakang, mungkin saudara pernah masuk dalam sebuah masalah besar. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang kok saya bisa ya melewati masalah itu? Jadi sadar atau tidak sadar sebetulnya di dalam kehidupan kita ini Tuhan selalu memberikan kekuatan
di dalam kita menanggung masalah kita. Nah, kalau kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, yang ketiga dalam merespon masalah, sakit penyakit dari dimensi Allah adalah kita harus mencari tahu apa rencana Tuhan di dalam sakit penyakit tersebut. Mungkin itu sebagai proses pembentukan karakter. Nah, karakter apa? Misalnya kesetiaan. Ketika penyakit tidak kunjung sembuh, apakah kita tetap mau setia bersekutu, berdoa, merenungkan firman Tuhan, setia menanti pertolongan Tuhan, ataukah kita malah mencari cara lain sendiri? Pergi ke dukun misalnya. Karena bagi Tuhan yang terpenting bukannya hasil, tapi proses. Kalau hasil dengan sekejap mata pun Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi proses yang kita hadapi dalam pergumulan sakit penyakit, itu yang ternyata membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Penyakit itu nilainya sementara. Tapi ketika melalui penyakit tersebut karakter kita terbentuk, ya, ketergantungan kita kepada Tuhan berubah, cara memandang Tuhan kita berubah, pengenalan kita akan Tuhan berubah, itu yang bernilai kekekalan. Jadi kalau ternyata penyakit kita nggak sembuh-sembuh, no problem. Tidak usah cari dukun, tidak usah komplain, tidak usah bersungut-sungut, tidak usah marah sama Tuhan. Jalani saja. Kenapa? Karena ternyata Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita melalui sakit penyakit tersebut. Nah, kita bisa belajar dari Paulus. Walaupun duri dalam dagingnya tetap ada di dalam kehidupannya, Paulus tidak pernah mengeluh. Karena dia sudah mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Bagi Paulus dalam konteks ini, supaya dia tidak sombong. Tuhan berkata kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kekuatanku dinyatakan. Melalui penderitaan penyakit yang kita alami, sebetulnya Tuhan sedang menyatakan kekuatannya. Bukan kekuatan menjadi sembuh, tetapi kekuatan iman. Kekuatan yang Tuhan berikan itu dalam konteks nilai kekekalan dan bukan nilai sementara. Jadi sakit penyakit itu hanya alat dalam proses yang harus kita jalani. Dalam menjalani proses itu, fokuslah kepada yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, jalani setiap proses dengan bergantung kepada Tuhan. Dan apapun hasilnya, kita percayakan kepada Tuhan. Biar Dia yang bertindak sesuai waktu dan caranya. Ingat firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.